Sampurasun warga pecinta KDM. Menurut saya pribadi, Kang Deddy Mulyadi sudah memberikan yang namanya kode-kode keras, guys. Tidak hanya Kang Deddy Mulyadi, Yong Shefra juga memberikan kode keras supaya Yong Shefra ini dilamar, guys. Baru-baru ini, Yong Shefra buat semacam video sebagai kode supaya Yong Shefra ini cepet-cepet dilamar, cepet-cepet diboyong ya, cepet-cepet dinikahkan, guys. Menurut saya ini sangat-sangat luar biasa ya. Antara Kang Deddy Mulyadi dengan Yong Shefra sudah memberikan kode-kode keras, guys. Kemudian kalau saya perhatikan tuh ya, Kang Deddy Mulyadi ini sudah banyak dijodohkan oleh netizen ya. Ada sekitar 5 wanita yang dijodohkan oleh netizen terhadap Kang Deddy Mulyadi ini. Siapa itu? Dan siapa yang paling kaya? Siapa yang paling cocok? Dan siapa yang paling cantik? Apakah Yong Shefra Otmar ini yang paling cakep? Baru-baru ini Yong Shefra memberikan kode keras, guys, terhadap Kang Deddy Mulyadi supaya dia dilamar. Dia melakukan yang namanya game ya, semacam game, dan game itu menunjukkan semacam mobil pengantin, kemudian rumah pengantin ya, kemudian cincin pengantin ya, cincin kawin ya. Menurut saya pribadi ini sangat-sangat luar biasa ya. Ini kode keras bagi Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi harus menanggapi serius kode daripada Yong Shefra ini. Kalau enggak, Yong Shefra ini akan diembat oleh cowok lain, akan disikat oleh cowok lain, akan diambil oleh orang lain. Kang Deddy Mulyadi kudu cepet-cepet ya menghalalkan Yong Shefra ini. Karena Yong Shefra ini adalah orang yang sangat-sangat luar biasa kalau saya perhatikannya. Cantik, cakep, manis ya, punya harta ya, tapi tidak sombong, rajin menabung, pokoknya wah oke banget dah. Nah yang jadi pertanyaan, siapa wanita yang pernah dekat dengan Kang Deddy Mulyadi? Siapa wanita yang pernah dijodoh-jodohkan dengan Kang Deddy Mulyadi? Yang pertama itu Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting pernah dijodoh-jodohkan dengan Kang Deddy Mulyadi. Namun entah kenapa Ayu Ting Ting dengan Kang Deddy Mulyadi itu nggak jadi deket ya. Apakah karena Ayu Ting Ting ini matre? Saya juga nggak tahu ya. Dugaannya ya kalau Ayu Ting Ting ini nikah dengan pria gitu ya, dengan pria lain, harus ada semacam mahar yang sangat-sangat tinggi sekali, kemudian per bulannya harus dikasih ya uang ke orang tua daripada pihak si cewek ini atau orang tua daripada Ayu Ting Ting ini harus dikasih uang bulanan terus ratusan juta. Wow, luar biasa. Apakah ini alasan daripada Kang Deddy Mulyadi sehingga Kang Deddy Mulyadi mundur dari Ayu Ting Ting? Kemudian selain Ayu Ting Ting siapa lagi? Ada lagi, guys. Teh Novi ya. Teh Novi ini menurut saya pribadi cocok juga ya sebenarnya sama Kang Deddy Mulyadi. Karena apa? Karena mereka sama-sama punya jiwa sosial yang tinggi. Teh Novi suka ngebantu orang, punya jiwa sosial yang tinggi ya. Kemudian mereka juga orang yang sangat-sangat media darling ya. Mereka sangat dekat dengan media, punya media sosial ya, punya banyak followers ya, dan sangat-sangat cocok banget ya dengan Teh Novi ini kalau saya perhatikan. Namun entah kenapa Kang Deddy Mulyadi ini ketika dijodohkan dengan Teh Novi, Kang Deddy Mulyadi itu tidak merespon ya. Sepertinya tidak ada yang namanya bulir-bulir cinta di antara mereka. Hanya cuman deket doang gitu, hanya dijodohkan oleh netizen doang gitu. Selain Teh Novi, Teh Atalia juga pernah dijodoh-jodohkan dengan Kang Deddy Mulyadi, guys. Ya baru-baru ini karena Teh Atalia mantan istri daripada RK atau Ridwan Kamil dijodoh-jodohkan dengan Kang Deddy Mulyadi. Karena apa? Karena diduga mereka ini seumuran, kemudian sudah sama-sama dewasa, kemudian sama-sama pejabat, sama-sama cocok sehingga netizen berusaha menjodohkan dengan Kang Deddy Mulyadi. Selain itu, ada lagi yang lebih fantastis lagi. Siapa itu? Sherly Juanda. Sherly Juanda juga pernah dijodoh-jodohkan dengan Kang Deddy Mulyadi. Ya, bahkan viral ya sampai kemana-mana itu ya, sampai ke dunia Antartika ya, sampai ke dunia maya, dunia akhirat. Pokoknya semua dunia viral banget dulu ya. Apakah Kang Deddy Mulyadi kesemsem gitu? Apakah Kang Deddy Mulyadi suka dengan Sherly Juanda? Menurut saya pribadi ya,
Kalau saya perhatikan itu mungkin pengaruh daripada agama, guys, faktor agama. Karena berbeda agama sehingga susah melangsungkan yang namanya pernikahan. Tapi kalau saya perhatikan itu ya, menurut saya pribadi yang paling cakep itu, yang paling dekat dengan Kang Deddy Mulya itu, yang paling cocok itu sebenarnya Sherly Juanda ya. Karena apa? Karena Sherly Juanda ini adalah orang yang sangat berada gitu. Harta kekayaan itu luar biasa, guys, hampir 1 triliun. Sehingga kalau berbagi, nggak bakal boncos gitu ya, banyak duit yang akan dibagi ke masyarakat gitu. Sherly Juanda juga kan sangat, suka yang namanya berbagi. Menurut saya pribadi, ini sangat, klop ya antara Sherly Juanda dengan Kang Deddy Mulyadi. Kemudian Sherly Juanda juga sama-sama gubernur ya kan, sepantaran ya kan, gubernur dengan gubernur itu kan berjodoh ya kan. Tapi Sherly Juanda pernah ditanya, "Apakah kalian tuh punya hubungan spesial?" "Enggak," katanya. Jadi sepertinya Kang Dimyar itu cuman ngegombalin ya, cuman, sekilas aja gitu ya, nggak ini ya, nggak sampai kecantol ya kalau saya perhatikan ya. Kemudian selain itu ada lagi gitu penyanyi dangdut ya dulu ya, lupa saya namanya Teh Gita apa siapa ya, pokoknya ada dulu penyanyi dangdut dijodohkan dengan Kang Deddy Mulyadi. Ya kan, karena mereka sering, manggung ya, sering diundang sehingga dijodoh-jodohkan dengan Kang Deddy Mulyadi dan Kang Deddy Mulyadi juga ngegombalin gitu ya. Kang Deddy Mulyadi ini suka banget ya ngegombalin gitu ya, ngegombalin cewek biar ceweknya kelepek-kelepek gitu. Kemudian tidak hanya itu, sama Kananya juga ternyata pernah guys ya, Kananya itu biduannya Kang Deddy Mulyadi, ya penyanyi daripada Kang Deddy Mulyadi yang suka menyanyikan lagu Rindu Purnama. Pernah dijodohkan ya, tapi mereka itu seperti anak dan bapak ya, nggak sampai pacaran gitu ya kalau saya perhatikan ya. Kemudian yang terakhir itu adalah Yong Shefra. Yong Shefra ini menurut saya pribadi yang berhasil ya menaklukkan hati Kang Deddy Mulyadi. Itu kalau saya perhatikan. Saya nggak tahu ya apa kelebihan daripada Yong Shefra ini. Kalau saya perhatikan itu kelebihan daripada Yong Shefra ini menurut saya pribadi itu dia orang yang sangat-sangat jujur ya kalau saya perhatikan ya. Yong Shefra ini jujur, kemudian dia sangat toleransi kalau saya perhatikan ya. Yong Shefra ini gabung dengan partai DAP. Di partai DAP itu adalah mayoritas beragama Kristen. Sehingga dia gabung ke partai DAP itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat-sangat toleransi. Walaupun berbeda agama, dia tetap gabung dan dia bukan orang yang intoleran ya. Berbeda dengan istri kedua daripada Kang Deddy Mulyadi yaitu Teh Ratna. Teh Ratna ini pernah kasus dengan agama Kristen, guys. Apa itu kasusnya? Kasus ya diduga menyegel gereja yang ada di Purwakarta. Belum pernah ada sejarahnya bupati di Purwakarta menyegel gereja, tapi Teh Ratna menyegel gereja. Untung Teh Ratna nggak kepilih lagi. Mungkin karena banyak yang benci dengan Teh Ratna ini sehingga nggak kepilih lagi. Ya, walaupun Teh Ratna mengatakan saya tuh ditekan oleh ormas. Ya, namanya bupati ya, ya harus kuat dong, jangan ini dong ya. Namanya bupati ya harus kuat-kuatan, jangan mau gitu ya ditekan oleh ormas ya kan. Itu kalau saya perhatikan. Kemudian Yong Shefra ini punya kelebihan lain itu suka berbagi gitu ya. Terjun ke lapangan, bukan pencitraan ya, tapi benar-benar terjun ke lapangan gitu ya. Kemudian manis gitu, senyumnya lumayan manis ya, perhatian sama Kang Deddy Mulyadi. Kemudian berani gitu ya, berani langsung pergi ke Lembur Pakuan menemui Kang Deddy Mulyadi. Menurut saya pribadi ini sangat 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 ini ya, agresif ya, sedikit agresif lah ya. Jadi pemenangnya di sini Kang Deddy Mulyadi, dia nggak terlalu susah gitu ya mendapatkan cinta daripada Yong Shefra. Karena apa? Karena sudah kelihatan dari chemistry ya, dari effort daripada Yong Shefra pergi ke Lemur Pakuan juga kan kelihatan ya bahwa Yong Shefra ini sangat cinta banget sama Kang Deddy Mulyadi kalau saya perhatikan ya. Sangat sayang sekali ya kalau saya perhatikan dan kalau Kang Deddy Mulyadi tidak, mmm, memanfaatkan keadaan ini, kalau Kang Deddy Mulyadi menyia-nyiakan, mengulur-ngulur waktu, maka Yong Shefra akan disikat oleh orang lain. Ya bisa aja pejabat dari Konoha juga ya kan, pejabat dari Indonesia. Kang Deddy Mulyadi kudu ya cepet halalin Yong Shefra Othman ini. Jadi dugaan saya kenapa Kang Deddy Mulyadi ini nggak pergi ke Malaysia gitu, nggak buru-buru pergi ke Malaysia. Dugaan saya itu karena mungkin nggak diizinkan sama Nihiang ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini kan tipe pria yang sangat sejati terhadap, keluarga ya,
kemudian dia itu tidak pernah berbohong, jarang berbohong lah Kang Deddy Mulyadi. Dia sangat setia dengan apa yang diucapkan. Ya, ketika dia berjanji sama Nihiang tidak akan menikah lagi, mungkin ini ya semacam kendala ya, kendala bagi Kang Deddy Mulyadi. Sementara Kang Deddy Mulyadi itu kan sudah lama menduda ya, sudah hampir 4 tahun ya menduda ya, semenjak cerai. Nah, 4 tahun menduda itu kan sudah mulai itu ya, mulai karatan ya kan, sudah mulai aus gitu ya kan, baut-bautnya. Ya, sehingga butuh yang namanya seorang wanita yang bisa mengurus dirinya, membantu dirinya sendiri ya, biar jangan, kesepian ya kan, biar jangan sendiri kalau tidur ya. Ya, Nihiang juga pasti memberikan restu dan izin lah ya, kalau nanti misalnya agak gede sedikit ya, sedikit lagi gede gitu ya, bisa lah ya. Tapi untuk sementara pacaran 2 3 tahun ya bisalah ya. Mudah-mudahan ya jangan kawin cerai Yong Shefra ini. Kalau Yong Shefra ini kawin cerai, maka tidak akan langgeng ya hubungannya dan ini akan mempengaruhi elektabilitas daripada Kang Deddy Mulyadi kalau saya perhatikan ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Saya pecinta KDM. Salam Sampurasum.